Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngerujak Ngerumpis seputar pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Bagaimana kabarnya kawan pajak? Semoga dimanapun kawan pajak berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Perkenalkan, saya Ara, host podcast pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas topik yang tentunya menarik dan sangat penting bagi wajib pajak, yaitu Cortex Administration System. Apa itu Cortex Administration System dan bagaimana perubahannya dengan sistem sebelumnya akan kita bahas tuntas bersama pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kedua narasumber yang sudah kompeten tentunya di bidangnya, yaitu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Nah, sebelumnya saya punya pantun nih untuk kedua penyuluh kita. Waduh, Oke, buah mangga, buah pepaya, cakep. dimakan bersama di kala senja. Selamat datang narasumber kita tercinta, Mas Yuan dan Mbak Narita. Idih, cadas. Oke, kita sapa dulu ya kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Yuan. Mas Yuan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas Yuan? Biasa permohonan. Permohonan apa nih? Macam-macam, PBK paling banyak. Oke, PBK. Makanya kita harus selalu senantiasa mengedukasi wajib pajak ya, supaya mengurangi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pembayaran. Oke, benar. Kemudian ada narasumber kita kedua nih yang cantik. Ada Mbak Narita. Mbak Narita, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Ara baik. Alhamdulillah. Masih semangat Mbak Narita? Masih nggak ya? Masih dong. Tidak, harus demi kawan Harus. pajak ya, masih Harus. harus semangat. Harus semangat. Masih. Masih, Mbak Oke. Nah, seperti yang kita ketahui ya Mas Yuan dan Mbak Narita, bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak itu sedang melakukan upaya reformasi perpajakan yang akan dikenal dengan nama CITAS atau Cortex Administration System. Nah, sebenarnya apa sih itu Cortex Administration System atau CITAS ini? Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Tata dulu nih. Kaget. Iya. Ceritanya kaget. Pura-pura kaget loh. Kaget. Oke Mbak Ara, tadi apa CITAS ya? CITAS, benar. Atau Cortex Administration System, atau mungkin nantinya akan lebih enak kalau kita sebutnya Cortex ya. Oke. Nah, Cortex ini sendiri itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi perpajakan namanya Mbak Ara. Mungkin kalau kawan pajak pernah dengar dari beberapa tahun lalu ini sudah digaungkan nih reformasi perpajakan. Yang memang yang digaungkannya adalah bahwa reformasi perpajakan ini terdiri dari 5 pilar utama. Apa saja pilarnya? Yang pertama ada organisasi, ada SDM, ada teknologi informasi dan basis data, ada proses bisnis, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan. Nah, CITAS atau Cortex ini masuk di mana sih? Nah, CITAS atau Cortex ini masuk ke dalam implementasi dari pilar teknologi informasi dan basis data. Jadi nantinya Cortex ini sendiri diharapkan dapat membantu menyederhanakan proses bisnis perpajakan dalam hal yang terkait dengan perpajakan melalui yang namanya otomasi sistem. Seperti itu Mbak Ra. Oke, baik Mbak Narita. Berarti untuk Cortex ini tuh merupakan tadi ya salah satu pilar reformasi tadi ya. Betul. Yaitu merupakan bagian dari sistem teknologi informasi yang terbaru yang nantinya akan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul sekali Mbak Ra. Nah, mungkin terkait dengan sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya Cortex ini? Nah, mungkin saya ingin tanya ke Mas Yuan nih. Tadi udah sedikit disinggung oleh Mbak Narita bahwa tujuan dari implementasi CITAS ini adalah yang pasti untuk kemudahan, ya, untuk kemudahan dan untuk otomatisasi ya. Jadi baik itu dari sisi wajib pajak maupun dari sisi petugas pajak seperti itu. Jadi kalau prosesnya lebih sederhana, maka akan semakin mempermudah. Diharapkan juga kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena sekarang pelaporan pembayaran itu semakin mudah seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini nih. Di kita kan kadang petugas itu menerbitkan STP, surat tagihan pajak ya, atau Tiket tunggakan pajak ya. tiket tunggakan pajak gitu kan. Nah, masih banyak wajib pajak itu yang merasa dia belum mendapatkan STP. Oke. Nah, karena selama ini STP itu dikirim via pos. Nah, kadang kendala-kendala di lapangan adalah alamat di master file kadang tidak sesuai. Tidak update ya. Tidak update. Jadi suka kempos. Suka kempos iya. atau kebanyakan di virtual office
atau kadang cuman di jalan Iya. gang apa nggak lengkap sih. Nggak lengkap ya alamatnya. Tahu-tahu wajib pajak ketika lapor kaget, lupa kok saya ada tunggakan pajak. Nah, diharapkan nanti di Citas hal seperti ini akan hilang. Artinya data tunggakan begitu WP di STP itu nanti akan muncul di tempatnya WP. Oh langsung update. Langsung update. Oke, otomatis ya bisa ngelihat ya. Ya, ini kan nanti kan ini kan ibaratnya kalau kita kan dulu ada DJP online ya. Ini kan sekarang ini kan ada DJP online. Nah, nanti di DJP online ini akan dirubah menjadi Kortek itu namanya. Oh, jadi nggak ada nih alasannya wajib pajak nggak aware nih ada utang pajak. Ya, atau belum dapat Belum suratnya. dapat Belum dapet surat. suratnya. Ya, contohnya seperti itu. Itu dari sisi wajib pajak. Dari sisi petugas juga enak. Jadi setiap kali petugas akan menerbitkan himbauan seperti apa itu SP2DK misalkan kayak gitu kan. Nah, nanti juga akan muncul di korteksnya WP. Jadi WP bisa langsung lihat, oh saya ada surat nih. Makanya wajib pajak harus aktif untuk membuka-buka korteks ya. Nanti di DJP online itu nanti ke depan kita akan sinergikan di korteks semua itu. Itu Mbak. Oke, Mas Yun, berarti lebih terotomasi ya Ya, untuk yang dan lebih mudah. sistem yang lebih mudah Nggak ya. perlu datang ke KPP. Jadi bisa lebih menghemat ya, lebih menghemat waktu, lebih mudah, lebih praktis, lebih otomatis, terintegrasi. Makanya tadi kan ini bagian sistem informasi reformasi ya, bagian sistem informasi perpajakan Indonesia. Oke, dan ini tidak hanya digunakan untuk kawan pajak aja ya, tapi juga untuk petugas pajak gitu. Betul. Ya, padahal kan Semua pihak. biasanya kan kayak DJP online gitu yang sering digunakan kan hanya untuk wajib pajaknya aja Betul, gitu. betul. Kalau sekarang benar-benar satu sistem gitu ya, Kortex ini untuk baik untuk wajib pajak ataupun untuk tugas pajaknya sendiri. Betul sekali. Oke. Ya, nanti kemudian terkait dengan proses bisnis nih, nanti apa saja sih yang akan terpengaruh dengan adanya Kortex ini? Nah, mungkin saya mau tanya ke Mbak Narita nih. Oh oke. Terkait proses bisnis ya Mbak Ara ya. Secara total sih agak banyak nih. Sekitar ada 21 proses bisnis yang nantinya akan terpengaruh dengan Kortex ini. Nah, 21 proses bisnis ini sendiri nanti akan dijelaskan melalui 3 jenis aktivitas. Tapi kalau yang saat ini mungkin kita bisa sederhanakan dulu untuk kita edukasikan yang paling mempengaruhi wajib pajak lah. Yaitu ada 4 proses bisnis. Yang pertama ada proses bisnis registrasi terkait dengan pendaftaran wajib pajak. Yang kedua ada proses bisnis pembayaran. Lalu ada proses bisnis pelaporan. Nah, ini kan ketiga hal ini kan sangat terkait erat nih Iya, dengan beriringan kawan ya. pajak ya, beriringan. Dan yang terakhir itu adalah proses bisnis TAM namanya atau taxpayer account management. Oke. Jadi ada 4 nih yang jadi fokus kita hari ini, Mbak. Oke, 4 ya. Oke, baik. Berarti untuk episode kali ini hanya akan membahas tadi 4 proses bisnis aja ya yang Iya. tercakup dalam skenario edukasi aktivitas 1 aja. Betul, Gitu. betul. Yang memang akan berpengaruh langsung nih kepada kawan pajak yang ada di rumah. Betul. Gitu. Nah, mungkin kita bahas satu persatu ya dari tadi 4 proses bisnis tadi. Nah, yang pertama ada proses bisnis dari registrasi. Nah, ini kira-kira apa sih yang berubah dari proses bisnis registrasi ini, Mas Yuan? Jadi kalau dari sisi registrasi ini yang perubahan itu misalkan pendaftaran wajib pajak, kemudian pengukuhan pengusaha kena pajak, kemudian pendaftaran PBB, kemudian perubahan data dan status wajib pajak, penghapusan dan pencabutan wajib pajak ya. Jadi nanti kita melakukan pendaftaran itu bisa omni channel ya, artinya bisa misalkan kalau kita bikin PT ya kan, itu kan kita harus ke AHU ya, sistem administrasi badan hukum ya, dari Direktorat Hukum Umum ya ke Dijen AHU. Nah, nanti dari situ tuh kita bisa sekaligus membuat NPWP. Jadi ketika ini memudahkan masyarakat ya, bagi yang belum pernah memiliki NPWP kemudian mau mendirikan perusahaan, ya udah dengan masuk ke AHU ya otomatis akan nyambung ke kita ya. Kemudian untuk pengukuhan PKP misalkan perubahan data ataupun penghapusan itu bisa secara elektronik melalui taxpayer portal ya. Jadi yang pertama itu aktivitas ini tuh dilakukan dengan cara satu meriset password ya. Jadi kan saat ini kan ada wajib pajak memiliki akun DJP online ya. Nah, itu bisa digunakan untuk masuk menggunakan ke sistem ini ya. Jadi misalkan lupa password atau apa itu bisa reset password. Kemudian ada yang new registration ya. Jadi yang benar-benar baru
Misalkan orang pribadi, ya kan kalau orang pribadi kan nggak perlu sampai AHU. Kalau AHU kan kalau kita mau mendirikan Dan PT, PT atau CV seperti itu ya. Nah itu bisa tuh registrasi. Kemudian ada yang namanya digital access request, digunakan oleh wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun belum memiliki akses DJP online. Kalau dulu kan kita menggunakan EVIN ya. Ya. Nah, nanti kita akan ada satu menu lagi tuh digital access request. Seperti itu. Jadi benar-benar pendaftaran itu biar gampang lah masyarakat bagi mau bikin NPWP baik itu orang pribadi maupun perusahaan itu dimudahkan. Intinya di situ untuk registrasi itu. Oke, berarti tentu jauh lebih mudah ya tadi seperti yang sudah Mas Yohan jelaskan ya untuk terkait dengan pendaftaran NPWP Iya, gitu atau juga terkait dengan mungkin pendaftaran PKP gitu ya sudah bisa secara online karena kan selama ini harus datang langsung nih ke KPP ya untuk pendaftaran PKP gitu. Oke, berarti untuk login Cortex sendiri nanti akan berbeda ya tentunya dengan password untuk DJP online-nya bisa disamakan sih. bisa disamakan disamakan, juga. tapi Ya, tapi nanti akan berbeda si dengan agak reset sedikit password apa tadi kurang ya. lebih. Oh. Nah, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan bagaimana sih untuk cara loginnya ya di Cortex nanti. Nah, terkait dengan untuk role aksesnya ini nanti seperti apa nih Mbak Narit? Role access Cortex ya. Jadi nantinya ketika kita atau kawan pajak nanti mau pakai Cortex dalam rangka memenuhi kewajiban dan hak pajakannya, kita akan nantinya akan menggunakan namanya konsep impersonating. Oke. Nah, jadi konsep impersonating sendiri ini nanti bisa dilakukan. Jadi pengelolaan akun Cortex itu nantinya bisa dilakukan baik oleh pengurus atau wakil atau bisa kita sebut dengan PIC atau juga oleh kuasa. Nah, ini sesuai dengan role access yang nanti akan diberikan. Selain itu juga nanti tidak ada lagi sertifikat digital badan. Nah, kalau sekarang kan kawan pajak pasti familiar ya, apalagi yang menggunakan Ibu Pot, yang PKP juga, bahwa untuk pengganti tanda tangan atau penandasahan kita menggunakan sertifikat digital badan saat ini. Nah, nanti ke depannya ketika Cortex ini sudah diimplementasikan, tidak ada lagi yang namanya sertifikat badan, sehingga nanti untuk tanda tangan itu menggunakan tanda tangan si pengurus kuasa atau pengurus wakil atau kuasa yang tadi diberikan role access. Jadi bisa banyak ya. Berarti bisa banyak ya. Berarti Betul. kemungkinan nanti akan beda-beda ya. Mungkin antara si wakil dan nanti mungkin ada kuasa pasti Kelihatan. untuk kelihatan ya. Kelihatan. Karena sign-nya kan jadinya sign pribadi ya. Sign pribadi. Bukan lagi diwakilkan oleh sertifikat badan. Oke, baik Mbak Narita. Berarti memang sudah tidak ada lagi ya sertifikat elektronik ataupun sertifikat digital untuk badan nanti. Iya. Oke. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu ya akan dihapuskan ya. Berarti Akan nanti dihapus. hanya untuk sertifikat digital orang pribadinya aja nih. Orang Dari pribadi. orang pribadinya aja. Tuh. Baik. Kemudian terkait mungkin proses bisnis yang kedua nih terkait dengan Probis Taxpayer Account Management. Nah, apa sih sebenarnya yang berubah atau mungkin apa yang baru nih dari proses bisnis ini Mas Yohan? Ya, baik. Proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil ya serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif ya dan otomatis selalu update ya. Jadi bisa diakses kapan aja dan di mana saja. Yang mulai dari identitas, hak kewajibannya, riwayatnya gimana. Kemudian ada yang baru, Mbak. Ada yang namanya deposit. Deposit. Jadi ibarat kata kita bisa menaruh uang tapi tidak berbunga ya. Tidak. Tapi Bukan kayak di bank ya. Bukan tabungan atau bukan deposito tabungan, ya. Tapi Simpanan salah satu aja, manfaatnya simpanan. itu akan terhindar dari kalau kita terlambat bayar. Nah itu bisa terhindar tuh. Konsepnya gimana tuh Pak Iwan? Kok bisa Konsepnya, terhindar dari sanksi keterlambatan bayar? jadi dianggap duit itu sudah Masuk ke masuk ke negara. dalam, bukan sebenarnya masih di Masih di akunnya wajib pajak. wajib pajak. Nah, Oke. nanti wajib pajak punya punya kewajiban apa, bayar apa, ya udah tinggal mengurangi, tinggal nyerahin ke kode apa gitu. Kayak kita akun dompet digital. Iya. Nanti bisa update saldo, tambah saldo seperti itu. Iya. Gitu. Ya, kemudian pada proses bisnis ini juga akan menampilkan buku besar wajib pajak yang memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban hak dan kewajiban hak perpajakan ya dalam bentuk debit kredit. Jadi bisa ketahuan tuh sudah bayar pajak apa saja gitu. Kemudian sudah mengkreditkan apa saja. Gitu. Jadi Bisa dilihat dari satu menu ya. dalam satu menu, betul sekali. Jadi lebih memudahkan lah.
Terutama buat kawan pajak tuh yang sering lihat, aduh saya lupa kemarin habis bayar Habis apa bayar apa aja, aja. NTPN. udah nggak ke tracking, apalagi kalau dia sudah mulai berganti user Ya. atau berganti admin. Ya. Nah itu pasti kendalanya, saya nggak tahu apa-apa Pak Bu. Ya, ini nggak bisa lagi seperti itu. Udah nggak ada alasan lagi ya. Nggak ada Mbak alasan Narita. lagi, semua sudah direkam Termasuk secara nanti sistem. pemindah bukuan juga nanti akan ada di Bahkan pemindah Oke. bukuan tuh bisa di tracking Tracking. melalui apa tadi TPN, menunya? Pak Iwan? account management, taxpayer account management. Taxpayer account management. Oke, ada lagi Mas Yon selain itu? Itu aja sih yang sampai saat ini masih ini masih dalam pengembangan lagi. Diharapkan nanti Oke. akan bisa nge-link ke apa ya istilahnya, yaitu tadi duit itu bisa untuk kemana aja. Kayak simpanan lah ya. Ya, untuk simpanan simpanan. itu. Simpanan lah ya. Oke, berarti untuk proses bisnis taxpayer account management ini lebih ke terkait dengan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan dari sisi wajib pajak ya Mas Yuan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke probis atau proses bisnis kita yang ketiga, itu terkait dengan pelaporan SPT. Nah ini kira-kira apa saja sih yang berubah nih Mbak Narit? Sudah mau mendekati akhir nih ya, sudah mulai. Sudah probis pelaporan. Nah probis pelaporan, kalau kita lihat yang existing Mbak Ara, kalau kita bicara pelaporan itu kan ada pelaporan PPN, ada pelaporan PPh massa, ada pelaporan PPh tahunan. Kalau PPN ada website sendiri. Kalau kita bicara soal PPh massa, semua sudah dikumpulkan jadi satu di DJP online. Kalau tahunan di DJP online, tetapi untuk e-form sendiri dia harus diisi di dokumen terpisah, tidak web based. Dalam konteks ini nantinya seluruh jenis pelaporan berupa SPT itu langsung ada di web korteksnya. Tidak lagi terpisah-pisah seperti yang saat ini existing. Jadi PPN, PPh massa, tahunan, semuanya bisa diakses melalui satu menu yang dinamakan menu SPT di dalam korteks dan diisi di sana. Oke, berarti hanya satu website aja nih ya. Betul, jadi ya udah itu aja. Itu aja. Mau lapor apapun sudah di dalam satu website. Nggak kayak dulu kayak, aduh gimana ya kalau mau lapor PPN di DJP Online, padahal itu webnya beda Webnya gitu beda kan ya. kebanyakan bingung ya. Bingung, banyak yang ngeluh juga kawan pajak, aduh bingung terlalu banyak ini dan Terlalu itu. banyak. Nah di sini kita coba untuk sederhanakan, dimasukkan nih di dalam satu website. Ini feedback dari kawan pajak juga, satuin aja dong biar nggak repot. Nah ini sudah disatukan nih, nanti mudah-mudahan di Cortex kalau sudah implemented, kita bisa semuanya aksesnya di satu website aja. Begitu juga dengan Ibu Pot, e-faktur. Nah semuanya juga nanti akan masuk ke dalam menu di dalam Cortex, menunya Cortex. Kalau Ibu Pot ada nanti menu Ibu Pot, kalau e-faktur nanti akan ada menu e-faktur. Semuanya sifatnya sudah pre-populated, sudah otomasi. Jadi mudah-mudahan kita akan terhindar dalam hal menginput data-data secara manual. Seperti data-data seperti faktur pajak masukan sekarang kan masih manual ya. Kedepannya mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi langsung ketika lawan transaksi sudah merekam, langsung masuk tuh. Kalau sudah issued atau sudah upload, langsung masuk secara otomatis ke akun lawan transaksinya. Jadi semuanya mudah-mudahan nih sudah otomasi, nge-link semua. Jadi nanti ketika melakukan pelaporan itu akan jauh lebih. Begitu juga nanti bukti potong dan lain-lain juga diharapkan sudah nge-link semua tuh. Kawan pajak, e-bupot dan lain-lain. Seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak Narita. Nah, seperti yang kita ketahui ya kawan pajak bahwa nanti untuk e-tax invoice ini nanti sudah semua web based. Nah, kalau sekarang kan memang ada aplikasinya sendiri ya Mbak Aplikasi Narita sendiri ya. betul. Iya, ada aplikasi sendiri, ada Innova juga Innova, gitu untuk ada penggunaan nomor seri gitu kan. Betul. Terus ada web based juga untuk pelaporannya. Nah, itu. Nah, nanti terkait dengan perbedaannya nih, nanti kan untuk sistemnya akan web based nih. Perbedaan dengan yang sebelumnya ini apa sih Mas Yuan? Ya, yang pasti perbedaannya kalau dulu kan kita kalau minta nomor faktur kita buka Innova dulu, kemudian kita buka aplikasi e-faktur, kita masukkan ke dalam menu referensi nomor faktur ya. Nah kalau sekarang nggak perlu, nomor faktur udah tergenerate otomatis, udah bikin aja, jadi nggak perlu khawatir untuk minta nomor faktur dan juga untuk menghapus sisanya ya. Kalau dulu kan kalau kita kelebihan dihapus seperti itu, nah itu nggak perlu, udah tergenerate Udah enak otomatis. Nggak perlu hapus-hapus lagi ya? Ya, kemudian yang berikutnya juga repopulate, pajak masukan itu udah otomatis. Tadi kan udah disampaikan Mbak Narita, Benar itu. kalau kita bikin faktur, statusnya kemudian kita upload, approve, maka secara otomatis faktur itu akan muncul di
korteksnya lawan Lawan transaksi. transaksi. Ada submenu Ada pajak masuk. semua. Ada itu pajak masukan otomatis nge-link. Tek, begitu approve langsung. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Ini udah ini apa belum gitu. Termasuk nanti pelaporan juga di situ kan langsung, nggak perlu kita buka lagi web faktur kalau lapor. Kan kita bikin faktur, kemudian kita punya kewajiban buat lapor juga kan. Nah, itu juga nanti nggak perlu buka web faktur, langsung di situ juga. Termasuk dengan billing, dengan menu pembayaran. Boleh kita bikin billing di situ baru kita bayar, atau kita bayar menggunakan deposit yang kita simpan di kortek kita. Korteks tadi. Bisa. Enaknya juga kan kita nggak perlu menghafalkan segala jenis kode akun pajak. Oh iya, Kalau betul. dari deposit, Iya. ketika sudah di di halaman akhir SPT akan ada pilihan tuh, kalau deposit kita cukup akan muncul pilihan deposit, nggak perlu lagi tuh masukin bikin billing. Billing, betul Oke, sekali. jadi kemungkinan untuk kesalahan jenis setoran pajak itu sangat minimal ya. Sangat teman. minimal. Harapannya tadi yaitu mengurangi pemindabukuan ya, Pemindabukuan, kesalahan benar. atas pembayaran ya, makanya banyak mengurangi lah. Mudah-mudahan pemindabukuan bisa berkurang, jadi wajib pajak jadi sedikit lah yang melakukan kesalahan pembayaran. Diharapkan seperti itu. Jadi dengan adanya e-faktur di Kortek ini semuanya jadi lebih mudah, lebih simpel, dan langsung nge-link ke lawan transaksi gitu Mbak. Oke, terima Amin. kasih Mas. Iya, Semoga lancar. semoga lancar ya. Servernya juga lancar ya. Servernya lancar, server kita semakin kuat. Mudah-mudahan, amin. Nah, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih, Mas Yuan dan Mbak Narita. Seru banget ya untuk pembahasan kita pada episode kali ini. Nah, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh episode berikutnya ya untuk aktivitas kedua. Insya Insya Allah Allah. secepatnya. Mudah-mudahan ya. Oke, Ya. cepatnya ya. Nah, terkait dengan implementasinya nih, Mas Yuan ataupun Mbak Narita, mulai kapan sebenarnya nih untuk Korteks? Aduh, Target Kapan Desember ya, target Desember. Targetnya Desember. Cuman kita masih dari terus mulai Juli sudah target. Juli mundur lagi Desember. Desember. Tapi kita harus positive thinking nih. Ya, kita harus Oke. optimis bahwa Ya. ya namanya melakukan perubahan pasti nggak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Butuh usaha, butuh doa, butuh dukungan dari wajib pajak ya, dan semua yang terkait ya, termasuk dengan instansi-instansi lain. Kita harus Betul. solid, harus sinergi gitu, karena kan semua ngeling seperti itu Mbak. Ya harapannya Desember sudah bisa running ya, harapannya seperti itu Mbak. Oke, semoga ya kita doakan aja ya. Tapi progresnya sudah ada, Mbak. Iya, sudah mulai disosialisasikan Iya, ya di sudah Kawan mulai Pajak. disosialisasikan. Sudah ada wajib pajak yang diundang untuk mengikuti sosialisasi. Untuk pengenalan Korteks Pengenalan ya. Korteks. Oke, baik. Nah, mungkin untuk penutup nih ada mungkin ingin pesan yang disampaikan oleh Mbak Narita ataupun mungkin Mas Yuan kepada kawan pajak yang ada di rumah. Ya, berharap terus Apa ini? membantu. Apa nih? Ya maksudnya berharap semoga tetap wajib pajak patuh dalam melaporkan pajaknya dan tidak patah semangat untuk membantu membangun negeri melalui pembayaran pajak. Yang pasti mungkin kawan pajak mendengar Korteks ini belum ada gambaran ya. Mungkin kalau yang sudah kita edukasikan pengenalannya mungkin sudah ada gambaran. Tapi yang pasti kawan pajak perlu ketahui bahwa tujuan Korteks ini sendiri kan untuk mempermudah, untuk menyederhanakan proses. Jadi mudah-mudahan nantinya ketika sudah diimplementasikan ini akan sangat membantu kita kawan pajak. Jadi kawan pajak tidak lagi mengalami hal-hal ataupun kerumitan-kerumitan yang sekarang masih dirasakan. Mudah-mudahan nanti itu bisa solve dengan implementasi Korteks. Oke, amin. Bagaimana kawan pajak, sangat informatif sekali bukan pembahasan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak pada Mas Sama-sama, Yuan dan Mbak. Mbak Narita Sama-sama, yang Mbak. telah Mas bersedia hadir di Yuan. podcast pada episode kali ini. Bagaimana yang sudah kita bahas tadi ya, maka saya memberikan kesimpulan untuk episode kali ini. Yang pertama, adanya Korteks Administration System ini akan memberikan kemudahan dan meringankan biaya kepatuhan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, di mana semua sistem nantinya akan terintegrasi dengan satu sistem saja. Kemudian yang kedua, secara total ada 21 proses bisnis yang nantinya akan terpengaruh dengan adanya implementasi Korteks Administration System ini. Nah, dari 21 probis ini nanti akan terbagi menjadi 3 aktivitas skenario edukasi. Terima kasih kepada kawan pajak yang ada di rumah yang sudah menyaksikan podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa ajak teman, ajak saudara untuk subscribe YouTube channel kita di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia perpajakan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ara, Mas Terima kasih, Mbak Yuan. Ara. Terima kasih.